Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 4 dan pertemuan 5 rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Sinta Triutami dengan NIM 3123101178 dari kelas TI 23C3 dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dengan dosen pengampu Bapak Makmun Effendi, Eskom Mkom. Yang pertama, pada pertemuan 4 kita akan membahas tentang software proses. Terdapat dua tipe software proses. Yang pertama, plan driven process merupakan proses di mana semua kegiatan proses yang direncanakan terlebih dahulu dan kemajuan diukur terhadap rencana ini. Yang kedua, in-agile process merupakan perencanaan tambahan dan lebih mudah untuk mengubah proses yang mencerminkan perubahan kebutuhan pelanggan. Pengertian: software proses adalah suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat dievaluasi oleh pemakai. UCD atau User Centered Design memahami user dan kebutuhannya, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Tahapan pertama, identifikasi kebutuhan. Pengembang dan pemakai bertemu. Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Kedua, membuat. Pengembang mulai membuat prototipe. Ketiga, menguji. Pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan atau saran. Keempat, memperbaiki. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Kelima, mengembangkan versi produksi. Pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Dimensi: yang pertama, penyajian. Yang kedua, lingkup. Yang ketiga, executability. Yang keempat, maturation. Metode non-komputer: yang pertama, sketsa atau mock-up. Yang kedua, storyboarding. Yang ketiga, skenario. Yang keempat, tutorial dan manual. Tahapan desain: pemahaman masalah. Lihatlah masalah dari sudut yang berbeda untuk menemukan persyaratan desain. Yang kedua, jelaskan abstraksi solusi. Gunakan notasi deskriptif, grafis, formal atau lainnya untuk menggambarkan komponen desain. Yang ketiga, identifikasi satu atau lebih solusi. Evaluasi solusi yang mungkin dan dipilih yang paling sesuai tergantung pada pengalaman desainer dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, ulangi proses untuk setiap abstraksi yang diidentifikasi hingga desain dinyatakan dalam istilah primitif. Interviewing strategis: bagaimana pemrosesan pesanan dapat ditingkatkan? Bagaimana kita bisa mengurangi beberapa kali pelanggan mengembalikan barang pesanan? Bagaimana kami dapat mengurangi jumlah kesalahan dalam pemrosesan pemesanan, misalnya pengiriman produk yang salah. Joint application development memungkinkan tim proyek pengguna dan manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. Seringkali metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Peran utamanya ialah fasilitator dan penulis. Desain fase: yang pertama, architectural design, identifikasi subsystem. Yang kedua, abstract specification, spesifikasi subsystem. Yang ketiga, interface design, jelaskan antarmuka sistem. Yang keempat, komponen design, mengurai subsystem menjadi komponen. Yang kelima, data structure design, rancang struktur data untuk menyimpan data masalah.
Yang keenam, algoritma desain. Merancang algoritma untuk fungsi masalah. Di sini terdapat foto hierarkial desain struktur. Waterfall model atau classic life cycle. Dua kunci keunggulan metodologi pengembangan berbasis waterfall adalah: 1. Persyaratan sistem diidentifikasi lama sebelum pemrograman dimulai. Kedua, perubahan kebutuhan diminimalkan sebagai hasil proyek. Keunggulan waterfall model. Yang pertama, mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan. Yang kedua, tahapan dipahami dengan baik. Yang ketiga, kontrol manajemen yang baik. Yang keempat, bekerja baik ketika kualitas lebih penting dari biaya atau jadwal. Sedangkan kelemahan waterfall model. Yang pertama, semua kebutuhan harus diketahui di awal. Yang kedua, waktu yang lama antara sistem proposal, produk dari planning, dan penyerahan sistem baru. Yang ketiga, desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Yang keempat, kemungkinannya kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Di sini terdapat foto varian waterfall V-model. Increment model. Incremental model merupakan gabungan antara model linear, sekuensial, dan paralel. Setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverable, dapat dikirim. Increment pertama merupakan produk inti atau core yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya. The evolutionary spiral model. Evolutionary process atau pengembangan bertingkat menggabungkan keunggulan prototyping yang bersifat iteratif dan waterfall yang terkendali. Memungkinkan dikembangkannya perangkat lunak secara bertahap atau yang disebut incremental dan cepat yang bergerak dari versi perangkat lunak yang kurang lengkap menjadi versi yang semakin lengkap. Keunggulan increment model. Pertama, model spiral merupakan pendekatan yang cukup realistis yang diterapkan pada pengembangan sistem atau perangkat lunak berskala besar. Perangkat lunak bergerak semakin baik saat proses bergerak maju. Pengembang perangkat lunak dan pelanggan menjadi lebih memahami spesifikasi produk dan beraksi secara cepat terhadap resiko perangkat lunak yang dijumpai di setiap perangkat evolusioner. Kelemahan, mengandalkan para expert untuk menilai resiko. Jika resiko tidak tersingkap dan tidak bisa dikelola dengan baik, permasalahan-permasalahan yang buruk sangat akan mungkin terjadi. Di sini terdapat foto the evolutionary spiral model. Terdapat planning, modeling, construction, deployment, dan communication. Kita memasuki pertemuan 5, yaitu permodelan terstruktur. Di sini kita akan membahas dua tema, yaitu analisis terstruktur dan data modeling. Yang pertama, analisis terstruktur. Objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut serta relasi-relasinya. Yang kedua, memperlihatkan bagaimana caranya mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir di dalam sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mempertimbangkan data dan proses-proses yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas yang saling terpisah satu dengan lainnya. Analisis terstruktur. Yang pertama, data dictionary, yaitu deskripsi dari semua objek data. Yang kedua, IRD, menggambarkan hubungan antara objek data.
Yang ketiga, DFD, yaitu bagaimana data ditransformasikan pada sistem dan fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang keempat, STD atau State Transition Diagram, yaitu bagaimana sistem bertingkah laku akibat kejadian eksternal. Yang kelima, DOD atau Data Object Description, yaitu deskripsi atribut untuk tiap objek data. Yang keenam, PSPEC atau Process Spec, yaitu deskripsi tiap proses pada DFD. Dan Control Spec atau deskripsi tiap transisi pada DFD. Yang pertama, kita akan membahas tentang Data Modeling ERD atau yang biasa disebut Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram memungkinkan untuk identifikasi objek data dan hubungannya dengan menggunakan notasi grafis. Menetapkan semua data yang dimasukkan, disimpan, ditransformasikan, dan diproduksi pada suatu aplikasi. ERD hanya berfokus pada data. Komponen-komponen ERD. Yang pertama, ada entitas. Entitas adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek lain. Yang kedua, relasi. Asosiasi dua entitas atau lebih. Yang ketiga, atribut, yaitu properti yang dimiliki setiap entitas yang akan disimpan datanya. 4. Definisi, angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu objek. Yang kelima, kardinalitas, yaitu apakah suatu hubungan bersifat satu ke satu, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Yang keenam, modalitas, partisipasi entitas pada sebuah relasi. Di sini kita punya contoh ERD, yaitu terdapat mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini mahasiswa mempunyai entitas seperti nama, NPM, umur, alamat. Dan mata kuliah mempunyai entitas seperti kode MK, nama MK, dan SKS. Kita lanjut ke data modeling kedua, yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram memperlihatkan gambaran tentang masukan, proses, keluaran dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data mengalir ke dalam perangkat lunak. DFD yang pertama sering disebut DFD level 0 atau konteks diagram. DFD mengembangkan model-model dari satu ranah informasional dan fungsional. Di sini kita terdapat gambar DFD notasi. Simbol pertama menunjukkan entitas eksternal atau penghasil atau penerima informasi perintah. Yang kedua, proses, transfer informasi fungsi yang akan dalam bound system. Yang simbol ketiga anak panah, yaitu aliran data, jembatan penghubung antara entitas eksternal dan proses ataupun proses dengan proses dengan penyimpanan. Dan tanda yang keempat adalah penyimpanan data. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.